Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Cecep. Sehat Pak Cecep? Alhamdulillah. Bapak bagaimana Pak? Sehat? Alhamdulillah. Sehat. Bapak mohon izin waktunya sebentar Pak. Kebetulan saat ini saya sedang menjalani program guru penggerak. Nah, salah satu tugasnya itu adalah memberikan wawancara kepada kepala sekolah. Iya silakan Pak, silakan. Izin Pak ya, ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan ke Bapak. Nah Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral sepanjang pengalaman Bapak menjadi kepala sekolah? Ya tentu saja ada standar ya, standar pengelolaan sekolah. Nah, di situ dengan standar kita bisa membandingkan apakah itu masalah atau bukan. Jadi standar pengelolaan sekolah itu ya 8 standar itu yang menjadi tolak ukur. Jadi apakah dalam penyelenggaraan sekolah itu bermasalah atau tidak. Setelah ada penyimpangan itu berarti ada masalah. Itu gitu. Baik Pak. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama mengandung nilai kebaikan. Jadi kedua-duanya itu semua benar nih. Bagaimana cara pengambilan keputusan Bapak? Dua-duanya sama benar, tapi belum tentu manfaatnya yang mana yang lebih besar. Tentu Bapak ingin mengambil keputusan yang segi manfaatnya itu lebih besar buat sekolah, buat bapak-bapak guru, buat bapak TU, buat anak-anak, itu mana yang lebih besar manfaatnya, itulah yang diambil keputusannya. Itu kira-kira seperti itu. Baik Pak. Kemudian langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan itu? Dalam pengambilan keputusan tentu saja yang pertama itu adalah musyawarah mufakat. Jadi dengan musyawarah mufakat tentu meskipun ada salah satu di antara kita yang mungkin kurang harus manut, harus patuh dengan orang banyak gitu. Karena tidak mungkinlah karena kita memang dilahirkan berbeda, keinginan orang tidak mungkin sama. Tapi kalau mayoritas itu menghendaki keputusan yang itu, ya teman-teman harus manut gitu, seperti itu. Nah, yang nggak manutnya ini kemudian jangan dikucilkan. Harus kita motivasi mungkin satu perbedaan mungkin ada kesamaan yang lebih banyak seperti itu. Iya. Jadi lebih mengedepankan musyawarah mufakat. Nah baik Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang efektif itu personal. Pertama personal, saya menemui seseorang yang dianggap mungkin bermasalah, kemudian berkomunikasi, kemudian kita juga mengerti kenapa timbul masalah itu. Jangan kita otoriter, misalnya dia udah susah payah, kita salahkan juga. Nah ini yang nggak boleh. Jadi kita tanya duduk persoalannya seperti itu. Kemudian kita juga kalau masalahnya itu dengan orang banyak ya, tentu ini harus memaparkan juga di depan, kemudian diskusi, kemudian cari keputusan itu yang keputusan menurut orang banyak seperti itu. Dengan demikian kita semua bertanggung jawab untuk melaksanakan keputusan. Itu pengambilan komitmen istilahnya. Iya seperti itu. Jangan saya otoriter kemudian orang-orang tidak mau bekerja. Seperti itu. Memang sekolah bisa kepala sekolah bekerja sendirian kan gitu. Itu Pak Cecep. Jadi tadi yang ditangkap itu ketika dalam pengambilan satu keputusan dilema etika itu, bila mana yang bersifat pribadi maka Bapak akan segera melakukan percakapan pribadi Pak ya? Pribadi gitu ya, yang orang lain nggak tahu gitu ya.
Karena kalau tahu kan itu rahasia pribadi, itu nggak boleh tahu Pak. Gitu. Jadi kalau yang sifatnya gejala umum ya boleh, karena itu umum maka kita buka umum. Gitu. Apa keinginan secara umum itu apa? Kurang transparan kah? Penugasan orang yang salah kah? Gitu ya kan nanti bisa secara organisasi, struktur itu kan bisa diambilnya itu dari para wakasek, dari para kaprodi, dikumpulkan, nanti diharapkan ada keputusan yang tepat. Nah, kemudian hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bapak nih dalam pengambilan suatu keputusan pada kasus-kasus tersebut? Tantangannya bagaimana? Jadi tidak semua orang menyukai keputusan, itu tantangan. Ya, peribahasanya satu orang saja yang tidak suka sama saya itu rasanya tuh nggak nyaman. Jadi saya pengennya orang tuh nggak ada yang menjadi lawan kepala sekolah itu. Jadi jangan sampai keputusan yang tidak menyenangkan seseorang itu kemudian menjadi bahaya laten. Nah di situ saya harus berkomunikasi gitu kan dengan yang bersangkutan supaya mengerti itu kenapa harus begini, kemudian saya juga mengerti dia seperti itu. Kira-kira begitu Pak. Dengan demikian nanti tidak ada sekolah ini yang sabotase. Sabotase itu pertanda ada seseorang yang tidak suka dengan kepala sekolah. Seperti itu. Orang lain membangun sekolah, dia merusak sekolah. Orang lain membelikan sekolah, dia mencuri. Dia merusak absen bisa. Tidak. Orang lain pengen absennya tertib. Tapi karena dia itu nggak mau tertib, dirusaknya itu absen. Banyak kasus di sekolah yang lain. Di sini kan nggak ada. Nah itu yang membuat saya senang di sini. Nggak pernah kan? Selama 2 tahun, hampir 2 tahun saya di sini, saya belum pernah ada kasus perusakan absen di sini. Iya. Kira-kira Pak. Baik, terima kasih Pak. Kemudian, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu nih dalam sebuah penyelesaian kasus di lini etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya kalau terjadwal itu kan evaluasi kinerja. Tentu di sana membahas masalah-masalah juga. Nah itu secara periodik secara periodik. Tapi yang namanya masalah itu tidak menunggu waktu karena bisa berkembang nanti sebelum waktunya. Jadi harus cepat diatasi. Masalahnya apa harus cepat diatasi sehingga tidak menular, tidak menjadi bahaya yang lebih besar seperti itu. Itu kira-kira. Adakah Pak seseorang atau siapapun yang mungkin Bapak rasa nyaman untuk dijadikan diskusi untuk Bapak ya dalam pengambilan keputusan tersebut, atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di lini etika itu? Jadi di sini ada bapak-bapak wakil kepala sekolah, bapak dan ibu para wakil sekolah. Rasanya itu orang-orang yang tepat. Kemudian bapak-bapak kepala program juga orang yang tepat. Sehingga secara struktur proaktif dalam mengatasi semua masalah yang ada seperti itu. Dan kelihatannya tidak ada yang berseberangan, bahkan pertentangan, tidak ada seperti itu. Saling mendukung, saling menyadari sesuai dengan kondisi yang ada di sini seperti itu. Tidak harus keinginan saya seperti itu, harus misalnya kan mengajukan bahan atau mengajukan keperluan sesuai dengan kebutuhan, kan disesuaikan dengan kondisi yang ada seminimal mungkin seperti itu kan, tidak menimbulkan masalah seperti itu kira-kira. Bapak selama ini kan dibantu oleh manajemen sekolah Pak ya dalam memutuskan atau mengambil satu keputusan
pada dilema etika dan ataupun keputusan apapun kasus-kasus yang lainnya. Bagaimana cara Bapak membangun chemistry itu Pak dengan manajemen sekolah itu? Bapak terbuka, akuntabel, tidak ada yang ditutup-tutupi. Dengan demikian kita merasa senasib sepenanggung. Artinya susah ya sama-sama, senangnya sama-sama, sehingga tidak ada. Misalnya kalau diajak gotong royong, aku udah ada dananya itu, biarin aja. Iya, enak aja tuh dananya dikemanakan. Nah ini gara-gara nggak akuntabel, orang jadi statis. Ketika kita terbuka, maka tidak bisa ngomong seperti itu. Nanti teman-temannya mengatakan orang nggak benar itu, nggak bermoral kan gitu ya. Nah seperti itu kira-kira. Jadi kuncinya ada di keterbukaan dan komunikasi seperti itu. Nah keuangan juga harus transparan. Harus berdasarkan usulan dari para wakil kepala sekolah, para kepala program, para guru, karena hakikatnya operasional itu kan datangnya dari bapak dan ibu guru yang ngajar. Butuh apa sih? Nanti disalurkan ke kepala program, termasuk kegiatan-kegiatan setahun, sehingga lahirlah PKS seperti itu ya. Nah kemudian pada akhirnya mungkin terpakai berapa sih bosnya? Minus apa lebih? Kalau lebih buat apa? Nah, harus ada itu kelebihan tahun yang lalu, ya kan? Atau kalau minus gimana? Gitu ya, bahaya itu. Ya cara atasinya nggak boleh minus, kalau minus bahaya. Iya. Baik Pak. Iya. Ini mungkin pertanyaan terakhir Pak. Dari apa yang tadi kita sama-sama diskusikan Pak ya, atau yang tadi semua yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika itu? Yang pertama tentu dari pribadi Bapak ya. Pribadi Bapak itu keteladanan. Keteladanan itu menurut Bapak itu yang utama bagi kepala sekolah. Keteladanan itu nanti menginspirasi. Jangan berkata kebenaran kalau saya nggak benar. Jangan memotivasi orang kalau sayanya malas bekerja. Seperti itu. Itu kira-kira jadi dari saya sendiri. Kemudian keterbukaan tadi, keterbukaan ini, manajemen terbuka lah, seperti itu. Akuntabilitas harus, penggunaan keuangan harus bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian tidak pilih kasih, seperti itu ya, sesuai dengan job-jobnya, profesional. Jadi karena saya suka ke Pak Cecep, apa-apa nyuruh Pak Cecep. Nah itu kan ada kepala sekolah seperti itu. Ada penggolongan tuh, ada kelompok PNS, ada kelompok honor. Oh kepala sekolah yang dulu-dulu itu ngapronya ke guru-guru honor atau ngapronya ke PNS, karena dengan PNS itu dia bisa promosi ke atas gitu. Bapak tidak, Bapak motivasinya cari ridho Allah aja lah. Iya. Baik, terima kasih Pak sudah memberikan waktu untuk menyampaikan jawaban-jawaban dari atas pertanyaan yang saya wawancarai. Sama-sama Pak Cecep, semoga berhasil, sukses. Nah Bapak yang tua ini siapa lagi penggantinya? Iya, jadilah nanti kepala sekolah yang menggantikan Bapak yang hebat. Amin. Yang sekolah ini sesuai dengan amanah undang-undang, harus bisa meningkatkan kualitas pendidikan, harus bisa menyesuaikan antara keterampilan anak-anak dengan kebutuhan dunia industri, dan harus banyak menyerap anak-anak yang tidak sekolah agar pada sekolah, sehingga Indonesia ini harus bisa terbang tinggi lah. Iya, seperti itu. Baik Pak, terima kasih banyak waktunya. Saya akhiri wawancara ini. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, perkenalkan saya Cecep Mustafa Juli, guru dari SMK Negeri Cijambe, Kabupaten Subang. Pada kesempatan kali ini saya mohon izin
untuk mewawancarai Bapak sebagai kepala sekolah, Pak. Iya. Bersedia, Pak? Iya, saya setuju. Pada kesempatan kali ini untuk kegiatannya yaitu terkait dengan pengambilan keputusan selama pengalaman Bapak menjadi kepala sekolah. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin nanti Bapak berkenan bisa jawabnya, Pak. Yang pertama, selama ini Pak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema ITK atau dilema moral? Pertama, persoalan identifikasi kasus di rumah kita ini karena saya selalu menyusun rencana program di awal tahun, dan setiap tahun itu adanya terjadi perubahan struktur sumber daya manusia yang ada, baik itu penambahan ataupun pengurangan, sehingga ketika menyusun program tentunya saya harus membaca setiap kualifikasi atau kemampuan atau kompetensi yang dimiliki oleh sumber daya manusia yang kami miliki. Seperti itu. Kemudian yang kedua, sumber masalah atau penyampaian masalah tentang dilema ITK ini berasal dari jajaran pimpinan atau dari wakil kepala sekolah. Mereka biasanya mengajukan beberapa nama, kemudian beberapa kualifikasi yang disesuaikan dengan kompetensi dan program yang kita rencanakan. Itu di awal Bapak merasa ketika memulai aktivitas di tahun ajaran awal itu Bapak memulai dengan bagaimana saat ini memetakan sumber daya manusia yang dimiliki oleh sekolah, Betul. kemudian sampai menentukan manajemen sekolah. Betul. Begitu Pak. Iya. Baik, selanjutnya Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama mengandung nilai kebajikan? Ya, dalam pengambilan keputusan untuk dua hal yang memiliki kepentingan yang sama-sama baik ya, dalam tanda kutip mungkin baik ya, kedua-duanya baik, tentunya kami melihat pada sesuatu yang ingin kami tonjolkan atau kami tampilkan, apakah itu dari segi kompetensi yang lebih cocok ataupun dengan kebutuhan program. Kita di sini pasti setiap tahunnya menentukan tujuan dan program yang ingin dicapai setiap tahunnya. Tentunya karena tujuan dan programnya itu berbeda setiap tahunnya, menjadi fokus yang berbeda, membutuhkan sumber daya manusia juga yang berbeda tentunya. Bisa jadi tahun ini si A ditempatkan pada bagian tertentu, namun pada tahun depan dipindahkan pada bagian yang lain sesuai dengan kebutuhan programnya. Baik. Jadi yang jadi prioritas tadi adalah bagaimana kita melihat satu tujuan, Ya. kemudian keunggulan dari setiap kasus yang kemudian nanti akan diberikan. Tujuan dan kebutuhan. Tujuan dan kebutuhannya. Baik Pak, selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, langkah-langkahnya pertama setelah mengidentifikasi, setelah menyusun program yang akan kami capai, kemudian kami lakukan pemetaan personalnya atau sumber daya manusia yang ada. Kemudian jika terjadi dalam kasus misalkan seseorang ini memiliki dua kompetensi yang sama-sama dibutuhkan, tentunya kami akan memprioritaskan pada kebutuhan program yang ingin kami capai. Kemudian setelah itu diadakanlah musyawarah bersama para wakil kepala sekolah dan juga pimpinan sebagai pemangku kebijakan untuk untuk diberikan beban tugas dan penyusunan job desk yang akan dilaksanakan. Baik Pak, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Melalui musyawarah, yang pertama tentunya menjadikan sebuah keputusan itu dianggap paling tepat mungkin ya, karena mengumpulkan berbagai sudut pandang tentunya. Adapun keputusan yang diambil, apakah entah itu berasal dari pimpinan atau dari saya sendiri atau dari bawahan, kami tidak melihat
siapa yang mengeluarkan keputusan, tapi keputusan yang terbaiklah yang akan kami ambil. Kemudian yang kedua, jika musyawarah itu gagal mencapai suatu mufakat, tentunya akan saya sendiri mengambil keputusan yang dianggap paling tidak berisiko, tidak memiliki risiko lebih tinggi daripada yang lain. Baik, selama ini dalam pengambilan keputusan Bapak tadi sampaikan melalui musyawarah. Semua terlibat dalam kegiatan musyawarah tersebut. Nah biasanya Pak, dalam kegiatan musyawarah itu apakah terjadwal, ataukah insidental, atau bagaimana? Untuk saat ini untuk kegiatan rapat ini sudah kita menjadwalkan rapat di mingguan yang tentunya membahas setiap komponen yang ada di lembaga, baik itu dari sistem pendidikan, sistem pengasuhan, ataupun dari membicarakan tentang operasional lembaga. Adapun jika ada suatu masalah yang mendesak, gitu ya, permasalahan mendesak yang harus segera diselesaikan, kami cenderung mengambil waktu penyelesaian yang lebih cepat, tidak menunggu waktu jadwal waktu rapat yang terhadap. Dalam musyawarah itu tentu Bapak sebagai kepala sekolah akan lebih banyak mendapatkan berbagai sudut pandang Pak ya, dalam pengambilan seperti keputusan Pak. Nah selama ini yang Bapak rasakan, ada siapakah orang-orang atau faktor-faktor apa saja yang membantu Bapak dalam mengambil satu keputusan? Dalam mengambil keputusan, saya seringkali melibatkan kolega atau wakil kepala sekolah untuk mengambil keputusan yang terbaik. Mereka selalu memikirkan jalan terbaik atau dengan melihat keputusan yang akan saya ambil terlebih dahulu. Nah, wakil kepala sekolah inilah yang selama ini membantu saya mendapatkan keputusan-keputusan terbaik, sehingga pengambilan keputusan tidak cenderung isinya otoriter seperti itu, tapi bottom up, dalam arti kami mengeksekusi keputusan terbaik dari siapapun yang mengeluarkan keputusan tersebut atau fungsi tersebut. Selama ini Bapak sebagai pimpinan selalu membicarakan apapun masalah itu terkait dengan kasus yang ada di sekolah Pak ya, dengan teman-teman rekan-rekan di manajemen sekolah Pak. Nah pada akhirnya Pak, ini di penghujung pertanyaan, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak selama ini dalam mengambil keputusan bersama dengan Dari pengalaman saya ya, sejauh ini yang paling pokok adalah saya berpikir bahwa tidak semua masalah bisa saya selesaikan sendiri. Kami cenderung mengambil keputusan dari berbagai sudut pandang. Namun pada suatu ketika yang jika tidak memungkinkan untuk bisa mengambil mufakat, saya cenderung mengambil keputusan sendiri sebagai wewenang atau hak pimpinan yang digunakan seperti itu. Kenapa? Karena kalau misalkan suatu masalah harus diselesaikan bersama namun tidak mencapai suatu mufakat, maka masalah tersebut tidak akan pernah selesai. Ketegasan dalam pengambilan keputusan merupakan sebuah faktor penting untuk mendapatkan keputusan yang terbaik. Baik, terima kasih Pak. Selesai pertanyaan saya. Oh, sudah selesai. Terima kasih banyak atas kesediaan waktunya. Ya. Dengan demikian berakhirnya kegiatan wawancara ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Cecep Mustafa Jajuli, SPD GR, sebagai calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Subang. Pada kesempatan kali ini akan merefleksikan hasil wawancara dari kedua narasumber, yaitu Bapak Dr. Andes Carudin MPD sebagai Kepala SMK Negeri Cijambe dan Bapak Imam MPD selaku Kepala SMPIT Anibras Kabupaten Subang.
hal menarik yang saya dapatkan pada sesi wawancara dari kedua narasumber tersebut diantaranya yaitu komunikasi dan sikap teladan yang baik itu penting dimiliki oleh seorang pemimpin di satuan pendidikan. Kemudian keputusan yang diambil berdasarkan aturan dan perundang-undangan. Kemudian pengambilan keputusan dilaksanakan dalam keadaan situasi tenang, musyawarah, dan asas-asas kekeluargaan. Selanjutnya yaitu kepala sekolah dan manajemen sekolah merupakan sebuah tim yang melaksanakan fungsinya, sehingga bila mana terjadi satu permasalahan atau kasus-kasus, maka hal demikian akan segera diselesaikan secara musyawarah. Kemudian menyelesaikan masalah lebih cepat, lebih baik. Terima kasih. Itu hal menarik yang saya dapatkan dari hasil wawancara dari dua narasumber. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.